Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Bagaimana biasa beliau menyampaikan kajiannya, membahas kita kasih akidatul Islam yang kita sampai kepada itu pendahuluan masalah kodok dan kodar saja. Masalah kodok dan kodar itulah yang akan disampaikan beliau, dan kita mari sama-sama untuk menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya dipersilakan kepadanya. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tashil Aqidah Al-Islamiyah li Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Panduan memahami akidah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih di dalam muqaddimah, yaitu masalah yang kedua, masalah yang ketiga afwan, berkenaan dengan wasṭiyatu ahli sunnati wal jamaah baina firqi ad-dhalal. Sikap pertengahan ahlu sunnati wal jamaah antara firqah-firqah yang sesat. Kemarin sudah kita jelaskan di mana ahlu sunnati wal jamaah memiliki sikap yang tegas, yang jelas di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada masalah asal yang ketiga, sikap ahlu sunnati wal jamaah terhadap firqah sesat di dalam permasalahan qada dan qadar, menetapkan
qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh rahimahullahu taala, tawassata ahlu sunnati wal jamaah fi hadzal bab bainal qadariyah wal jabariyah. Ahlu sunnati wal jamaah mereka memiliki sikap pertengahan di antara firqah qadariyah dan firqah jabariyah. Ini dua firqah ini firqah yang bermasalah dalam masalah takdir, qadariyah dan jabariyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap yang jelas, memiliki sikap yang sangat tegas di dalam permasalahan ini. Mereka berbeda dengan kedua firqah yang sesat antara qadariyah dan jabariyah. Ahlussunnah berdiri di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula bermudah-mudahan. Maka Syekh melanjutkan, fal qadariyah nafau al qadar. Firqah qadariyah adalah firqah yang dimana mereka menafikan, menolak, meniadakan takdir. Ini yang lebih dikenalnya mereka. Karena mereka menolak takdir, mereka menolak qada dan qadar Allah, maka mereka menamakan diri mereka sebagai qadariyah. Ini firqah yang pertama, aliran yang pertama di dalam pembahasan qada dan qadar. Faqalu, maka mereka mengatakan di dalam keyakinan mereka, di dalam pembahasan qada dan qadar, mereka meyakini inna af'alal ibad wa ta'atihim wa ma'asiyahum lam tadkhul tahta qada'illahi wa qadarih. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba, ketaatannya, kemaksiatan mereka tidak masuk di dalam ketetapan dan takdir Allah. Ini keyakinan yang mereka bangun berdasarkan atas logika, akal mereka. Mereka meyakini perbuatan seorang hamba, baik itu perbuatan yang menghasilkan atas ketaatan dan perbuatan yang menghasilkan atas kemaksiatan, semuanya tidak berjalan di bawah ketetapan dan takdir Allah. Jadi mereka ini bebas, ya, nggak ada kaitannya sama Allah, tidak ada hubungannya sama Allah di dalam ketaatan dan kemaksiatan. Maka Syekh melanjutkan, Fallahu ta'ala ala za'mihim lam yakhluq af'alal ibad wala sya'aha minhum. Mereka menyangka, mereka meyakini dengan keyakinan mereka Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan Allah tidak berkehendak atas mereka. Ini prasangka mereka, ini keyakinan mereka. Ya. Jadi firqah qadariyah, golongan qadariyah yang dimana mereka keyakinan dibangun di atas apa? Perbuatan hamba, baik ketaatan ataupun kemaksiatan, tidak masuk ke dalam ketetapan dan takdir Allah. Kemudian mereka meyakini Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan Allah tidak memiliki kehendak padanya. Taib, barakallahu fikum. Balil ibadu mustaqilluna bi af'alihim. Bahkan kata mereka apa? Yang lebih parahnya,
Mereka meyakini hamba memiliki sesuatu yang bebas dalam perbuatan mereka. Jadi mereka itu berbuat ketaatan, mereka berbuat kemaksiatan, ini nggak ada sangkut pautnya dengan Allah sama sekali, nggak ada. Jadi mereka bebas mau melakukan apa, kemaksiatan kek, mau melakukan ketaatan kek, sholat mereka, ibadah mereka, kemudian zina mereka misalnya, mabuk, khamar, riba ataupun yang lainnya, ini enggak ada sangkut pautnya dengan Allah sama sekali. Jadi tidak ada di bawah ketetapan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keyakinan mereka yang kedua, fal abdu ala za'mihim, dan seorang hamba kata mereka menurut keyakinan mereka, wal khaliq li fi'lihi, dialah yang telah menciptakan perbuatannya. Ini keyakinan mereka yang kedua. Ya. Jadi keyakinan yang dibangun di atas pemahaman qadariyah, mereka meyakini apa? Hambalah yang telah menciptakan perbuatannya. Terserah mereka. Mau berbuat kebaikan monggo, mau berbuat keburukan juga monggo. Semuanya atas kehendak hambanya, bukan atas kehendak takdir Allah dan qadanya. Taib, barakallahu fikum. Ini yang antum harus pahami di sini. Makanya mereka apa? Menamakan diri mereka sebagai apa? Firqah qadariyah. Ya, golongan qadariyah. Wa huwal muridu lahu iradatun mustaqillah. Mereka adalah apa? Kehendak yang berdiri sendiri. Ini difahami oleh mereka. Jadi mereka itu adalah kehendak yang berdiri sendiri, bebas, dan tidak bergantung kepada kehendak Allah. Jadi mereka itu bebas sama sekali, nggak diatur sama Allah. Tidak ada namanya takdir, ya, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk yang menimpa mereka ini nggak ada urusannya sama Allah. Jadi mereka semua yang memilihnya. Maka sehingga apa? Kesalahan mereka yang ketiga, karena mereka meyakini dengan keyakinan mereka yang pasti seorang hambalah yang menciptakan perbuatannya, dan mereka meyakini seorang hamba bebas untuk melakukan sesuatu, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan mereka yang ketiga apa? Mereka menetapkan, kata Syekh, fa asbatu khaliqan ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menciptakan tandingan sesembahan Tuhan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mereka apa? Menyembah diri mereka. Perbuatan yang mereka lakukan ini sama saja kehendak mereka. Jadi atas kehendak mereka lah, disinilah mereka menjadikan tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali nih, ikhwani. Sampai sekarang ada nggak Ustaz pemahaman firqah qadariyah? Ada. Mereka sama sekali nggak percaya takdir. Sama sekali mereka nggak percaya takdir Allah. Jadi baik buruk yang menimpa mereka, yang dilakukan oleh mereka ini atas kehendak mereka semuanya. Allah tidak ada campur tangannya sama sekali. Oleh karena itu, apa kata Syekh? Wa huwa isyraqun fir rububiyah. Maka secara tidak langsung firqah qadariyah telah terjatuh kepada perbuatan syirik rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Fafihim syabhun minal majus, dan di dalamnya mereka apa? Keyakinan yang mereka bangun ini sama serupa dengan siapa? Majusi. Ya, sama dengan Majusi. Alladzina qalu, yang dimana mereka orang-orang Majusi mengatakan dengan keyakinan mereka, orang Majusi meyakini bi anna lil kauni khaliqain, bahwasannya seluruh alam semesta ini memiliki dua Tuhan. Maka Syekh mengatakan fahum majusu hadhil ummah, mereka adalah majusinya umat ini. Mereka muslim, tapi sejatinya mereka sama dengan siapa? Majusi. Tidak setiap muslim mukmin, itu yang harus difahami oleh antum. Ya, tidak setiap muslim mukmin, bisa kafir, bisa munafik. Setiap mukmin sudah pasti apa? Muslim, pasti. Tidak setiap mukmin muttaqin, bertakwa. Setiap orang yang bertakwa pasti mukmin dan muslim. Maka Syekh mengatakan firqah Qadariyah adalah majusinya umat Islam ini, di mana keyakinan yang dibangun oleh mereka, perbuatan yang mereka lakukan baik dan buruk yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka masing-masing, bukan kehendak Allah. Kemudian keyakinan mereka yang kedua apa tadi? Mereka memiliki apa? Kehendak sendiri, bebas atas apa yang mereka lakukan, free. Baik yang mereka lakukan itu perbuatan taat ataupun perbuatan buruk maksiat, ini atas kehendak mereka semuanya. Allah tidak ada campur tangannya sama sekali. Kemudian apa yang ketiga? Atas dasar dua keyakinan mereka inilah sehingga mereka memunculkan kesyirikan dalam rububiyah, yang dimana mereka menjadikan perbuatan yang mereka lakukan sebagai apa? Tandingan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini firqah yang pertama, firqah Qadariyah. Kemudian firqah yang kedua, firqah Jabariyah. Siapa mereka Jabariyah? Kebalikan dari firqah Qadariyah, di mana Syekh mengatakan walau fi isbatil qadar, yang mereka terlalu berlebihan di dalam menetapkan takdir Allah. Ini Jabariyah. Kalau Qadariyah tadi apa? Berlebihan di dalam menolak, meniadakan takdir Allah. Ini Qadariyah. Kalau firqah Jabariyah lawan dari firqah Qadariyah, di mana mereka berlebihan di dalam apa? Menetapkan takdir Allah. Ya, qada dan qadarnya Allah. Melampaui batas mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, mereka meyakini dengan keyakinan mereka, orang-orang Jabariyah, innal abada majburun ala fi'lihi, sesungguhnya seorang hamba adalah seseorang yang terpaksa di dalam perbuatan dan amalnya. Jadi terpaksa dia ini, ya, baik dia melakukan perbuatan yang taat ataupun perbuatan maksiat, ini terpaksa, nggak ada pilihan dia, nggak bisa memilih dia ini. Orang Jabariyah ini, kalau dia zina, kenapa ente zina? Aduh, ane terpaksa ane zina. Padahal Allah sudah kasih, ini loh jalan kebaikan. Kalau kalian melakukan perbuatan baik, maka apa? Kalian akan Allah beri surga. Ini loh jalan keburukan. Kalau kalian berbuat keburukan, maka kalian akan diberikan oleh Allah apa?
neraka balasan. Kalau Jabariyah berbeda. Apa yang mereka lakukan selama ini adalah keterpaksaan pada dirinya, nggak ada pilihan mereka. Nggak ada pilihan mereka. Ngikutin arah angin aja. Ini pemahaman Jabariyah. Taib. Maka diibaratkan oleh Syekh, fahuwa karishah fil hawa. Itu mereka ini orang-orang Jabariyah, kata Syekh, seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Antum tahu daun? Ya. Itu kalau diterbangkan, dihembus oleh angin ke arah kanan semua mereka. Kalau dihembus oleh angin kencang ke arah kiri mereka semua. Jadi nggak bisa melawan arah arus. Inilah pemahaman Jabariyah. Dia mabok, dia zina, dia riba. Apa katanya? Terpaksa nih. Ya, Anda nggak ada pilihan. Banyak nggak orang seperti ini? Banyak yang secara tidak langsung dia terjatuh pada pemahaman Jabariyah. Padahal Allah sudah memilih bagi mereka. Perbuatan baik bagi mereka ini Allah kasih pilihan, perbuatan buruk bagi mereka ini sudah Allah kasih pilihan bagi mereka. La fi'la lahu, kata Syekh, maka mereka apa? Tanpa kehendak, wala qudratan wala masyiatan. Mereka tidak punya kemampuan dan tidak punya keinginan. Gak punya kehendak, tidak punya kemampuan dan tidak punya keinginan bagi mereka. Hidup aja mengalir, kata mereka. Kalau dalam bahasa Betawi apa? Biarkan hidup seperti apa? Atau tahu yang kuning-kuning itu? Ya. Yang kuning itu itu yang bau itu seperti itu mengalir. Ini apa itu? Dari mana itu? Filosofi itu ya. Bikin orang malas itu ya. Biarkan sesuai dengan apa namanya itu, yang kuning-kuning itu mengalir. Ya. Taib. Fahadallahu ahla sunnati wal jamaah, maka Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa? Ahlu sunnati wal jamaah, yang dimana mereka Allah jaga. Senantiasa Allah jadikan mereka ini apa? Teguh, tetap di atas sunnah Rasul, petunjuk Rasul. Lil qaulil haqqi wal wasti fi hadzal bab. Itu di dalam perkataan yang hak dan sikap pertengah-tengahan pada pembahasan qada dan qadar. Maka Allah akan jaga hatta taqumas saah, kata Rasul, sampai hari kiamat akan ada yang namanya siapa? Al-firqatun al-mansurin, ya, golongan orang-orang yang menyelamatkan agama Islam ini. Al-firqatun najiyah. Taib. Fasbatu, antum perhatikan di sini. Bagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami qada dan qadar Allah. Fasbatu annal ibada fa'iluna haqiqatan. Mereka menetapkan bahwasannya hamba Allah menetapkan perbuatan hamba dengan nyata. Ahlussunnah memiliki prinsip di dalam qada dan qadar. Mereka menetapkan bahwasannya perbuatan hamba adalah apa? Perbuatan yang nyata. Wa anna af'alahum tunsabu ilaihim, dan perbuatan mereka dinisbatkan pada siapa? Kepada mereka, kepada hamba. Ya. Dan perbuatan seorang hamba dinisbatkan pada hamba tersebut.
ala jihatil haqiqah, yaitu secara hak, secara nyata. Ini yang kedua, keyakinan mereka yang kedua. Kemudian keyakinan mereka yang ketiga, wa anna fi'lal 'abdi waqi'un bi taqdirillahi wa masyiatihi wa khalqihi. Dan perbuatan seorang hamba berada di bawah ketetapan Allah, takdirnya dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keyakinan yang diyakini oleh siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ana ulangi. Di mana Ahlus sunnah wal jamaah mereka berdiri di tengah-tengah antara firqah qadariyah dan firqah jabariyah. Yang pertama, mereka menetapkan bahwasannya seorang hamba menetapkan perbuatan yang mereka lakukan secara nyata. Kemudian yang kedua, bahwasannya perbuatan mereka dinisbatkan kepada hamba tersebut. Baik dan buruk yang mereka lakukan itu dinisbatkan kepada siapa? Mereka. Taib. Secara nyata. Kemudian yang ketiga, mereka menetapkan perbuatan hamba berada di bawah takdir, qada dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fallahu ta'ala khaliqul ibad wa khaliqu af'alihim. Allah lah Rabb yang menciptakan hambanya, dan Allah juga menciptakan perbuatan hambanya. Ini yang antum harus pahami. Allah adalah Rabb yang maha menciptakan hambanya, dan Allah juga yang menciptakan seluruh perbuatan hambanya, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat As-Saffat, antum catat. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Itu hujahnya. Allah yang telah menciptakan kita semua, hamba Allah, dan Allah juga yang telah menciptakan perbuatan kita. Kama anna lil ibadi masyiatan, sebagaimana seorang hamba memiliki keinginan, seorang hamba memiliki kemampuan, seorang hamba memiliki kehendak. Kata Syekh, akan tetapi apa? Harus difahami oleh antum, tahta masyiatillah, semua kehendak keinginan seorang hamba di bawah kehendaknya Allah. Antum paham enggak? Jadi kita bisa memilih untuk enggak zina sama tetangga orang. Kita bisa memilih untuk tidak mabuk. Kita bisa memilih untuk tidak makan harta riba. Kita bisa memilih untuk tidak berdusta. Kita bisa memilih untuk bangun malam, salat qiyamul lail. Kita bisa memilih untuk melakukan ibadah, salat berjamaah, salat 5 waktu, sedekah, amalan-amalan kebaikan yang lainnya bisa kita memilih. Tapi harus kita pahami, semua amalan perbuatan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara firqah-firqah sesat yang lainnya. Maka Allah menjaga siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Takwir ayat ke-29, ini hujahnya. Kehendak manusia, kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Allah katakan dalam Quran surat At-Takwir ayat yang ke-29 dengan tegas, Allah katakan,
wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berbuat kehendak wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali atas siapa? Kehendak Allah. Antum gak bakal bisa bangun malam, sholat malam, kecuali Allah berkehendak. Iya, kecuali Allah berkehendak. Taib. Wa ma'adzalika, oleh karena itu kata Syekh, faqad amara Allah Ta'ala al-ibada bi ta'ati, Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk apa? Taat kepada Allah. Wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihim, dan Allah melarang mereka dari bermaksiat. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin, kata Syekh, dan Allah sejatinya adalah Rabb yang cinta kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang zalim, melampaui batas, orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang hobinya dugem, ke klub malam, mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, berzina, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, menzalimi, memukul dengan cara menzalimi baik istri, anak-anak dan sebagainya. Allah tidak suka. Yang Allah sukai apa? Orang-orang yang bertakwa. Allahu yuhibbul muttaqin, Allah cinta pada orang-orang yang bertakwa. Taib. Wala yardu 'anil fasiqin, dan Allah tidak ridho terhadap siapa? Orang-orang yang fasik. Allah enggak ridho. Orang-orang yang fasik itu berbuat kefasikan terhadap dirinya, kezaliman terhadap dirinya. Wa qad aqama Allahu hujjata 'alal 'ibad, dan Allah telah tegakkan hujjah kepada hamba-hambanya bi irsalir rusul, itu dengan apa? Mengutus para rasul. Jadi nggak ada lagi kita apa? Alasan umur udah 40 tahun kagak sholat. Umur sudah 40 tahun masih mabok. Umur udah 40 tahun masih suka begadang, nongkrong, menghabiskan waktu dengan bermaksiat kepada Allah. Ketika dia mati, nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan lagi baginya. Karena Allah telah mengutus siapa? Para rasulnya. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inzalil kutub, dan Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Di antaranya apa? Al-Quran. Kitabnya umat Islam, Al-Quranul Karim. Dibacakan oleh mereka. Live streaming sudah mulai mudah kita dapati. Antum gampang sekarang untuk apa? Mendengarkan tilawah Al-Quran, kajian tafsir, penjelasan-penjelasan para ulama sudah dibacakan oleh para ulama. Mudah antum akses. Apa yang menghalangi antum dari masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah? Kecuali apa? Kesombongan dan rasa malu yang ada pada diri antum. Taib. Faman ata'an bainatin, barang siapa yang dia taat, maka dia taat terhadap penjelasan yang Allah telah jelaskan dan terhadap pilihan dia. Barang siapa seorang yang taat, maka dia telah taat terhadap penjelasan dan terhadap pilihan yang dia pilih baginya.
Fa yastahiqqus thawabal hasan, maka dia berhak mendapatkan apa? Pahala, kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia berusaha untuk bangun malam, sholat malam, dilanjut dengan apa? Sholat qobliyah subuh, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan tadarus Al-Quran, kemudian dilanjut dengan amalan-amalan kebaikan, zikir pagi dan petang, ditutup dengan sebelum tidur dia berwudu, kemudian dia membaca doa tidur dan sebagainya. Maka dia telah menjual dirinya, fabai'un nafsahu famu'tiquha, kata Rasul. Setiap manusia dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kullun nas, kata Rasul, setiap manusia, ini kita semua, fabai'un nafsahu, maka dia telah menjual dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha, apakah dia menjual dirinya untuk keselamatan, ketaatan kepada Allah, maka dia dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka Allah setiap pagi. Kata Rasul apa? Famubiquha, atau dia mencemplungkan dirinya ke dalam kebinasaan neraka jahanam. Apa setiap pagi yang dilakukan? Enggak sholat subuh, bangun jam 7, langsung kagak mandi junub, langsung berangkat kerja, yang di pikiran dia apa? Dunia dan harta. Maka di pagi hari dia telah mencemplungkan dirinya ke neraka jahanam Allah. Waliyadzubillah. Pilihan siapa kalau bukan pilihan manusia? Pilihan dirinya mereka. Waman aso, kata Syekh, dan barang siapa yang dia berbuat kemaksiatan, aso an bainatin wa ikhtiyarin, dia telah bermaksiat terhadap pilihan dia. Fa yastahiqqul iqaba, maka dia berhak mendapatkan apa? Ancaman, azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-46, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Allah zalim terhadap siapa? Hamba-hambanya. Ini hujahnya. Barang siapa yang dia melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah. Barang siapa yang dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan siksa dan ancaman dari Allah. Maka Allah katakan dalam firman-Nya Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-46, dan tidaklah Rabbmu wahai Muhammad zalim terhadap hamba-hambanya. Taib. Maka dijelaskan oleh Syekh, fa'ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bimaratibil qada'i wal qadar al-arba'. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka beriman terhadap qada dan qadar Allah ada 4. Pokok landasan tingkatan keimanan terhadap qada dan qadar. 4 tingkatan. Yang pertama, yang wajib kita yakini, ilmullahil muhit bikulli syai'in, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang antum harus yakini. Antum harus imani dengan keimanan yang pasti. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa annahu ta'ala alimun bima kana wa ma sayakun wa bima sayamalu qabla an yakhluqahum. Dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Dialah Allah yang telah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi, dan dialah Allah Rabb yang maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi.
dan Allah adalah Rabb yang mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi, telah, sedang, dan akan. Allah Rabb yang Maha mengetahui. Sebelum diciptakannya manusia, Allah sudah mengetahui. Si Fulan bin Fulan nanti pada umur 17 tahun membunuh misalnya. Allah Rabb yang Maha tahu. Ya. Si Fulan bin Fulan nanti umur 40 tahun mati dia ketabrak. Allah Rabb yang Maha mengetahui. Si Fulan bin Fulan nanti umur sekian dia mati dalam keadaan sujud sedang sholat. Allah Maha mengetahui yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah ini apa? Meliputi segala sesuatu. Telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Taib. Kemudian yang kedua yang harus antum fahami di dalam tingkatan qada dan qadar Allah, kitabatullahi likulli ma huwa kainun fil lauhil mahfud qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Tetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfud, ketetapan Allah. Ya. Jadi semuanya ini lembaran-lembaran takdir kita ini apa? Sudah Allah catat semuanya tanpa tersisa. Dari kita sebelum lahir sampai kita mati nanti sudah Allah catat semuanya. Semua manusia, makhluk dan alam isinya semua ini. Baik jin maupun hewan, tumbuhan semuanya. Sudah Allah tetapkan semuanya. Kemudian yang ketiga, masyiatullahi an-nafidah, kehendak Allah yang pasti. Ini nggak bisa kita ganggu gugat. Kalau Allah sudah mengatakan A, maka nggak ada yang bisa merubah jadi B. Kalau Allah sudah berkehendak A, maka nggak ada yang bisa merubah menjadi C. Jadi kehendak Allah apa? Adalah sesuatu yang pasti. Wa qudrati as-syamilah, dan takdirnya Allah melingkupi semuanya, mencakup kepada semua makhluk Allah. Fama sya'allahu kan, dan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti apa? Terjadi. Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Walaupun semua makhluk ini bersatu untuk apa? Menghendaki yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah bisa. Ya. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, annallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in, dialah Allah Rabb yang maha pencipta segala sesuatu. Ini antum harus pahami. Jadi Allah lah yang telah menciptakan siapa? Semua makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Ini tingkatan yang keempat. Fahuwa khaliqu kulli amilin wa amalihi, dan dialah Allah yang telah menciptakan setiap hamba yang berbuat dan perbuatannya.
Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan, yang melakukan perbuatan dan perbuatannya tersebut. Wa huwa khaliqu kulli mutaharrikin wa harakati. Dan dialah Allah yang telah menciptakan siapa? Setiap yang bergerak dan yang tidak bergerak. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakannya. Ini tingkatan yang keempat. Maka dirangkumlah di dalam bait syair, di dalam nazam, salah seorang ulama menuliskan nazam tentang qada dan qadar dengan mengatakan ilmu kitabatin maulana masyiatuh kadzaka khalqun wa ijadun wa takwinun. Ilmu ketetapan Allah merupakan kehendak Rabb kami, kata beliau. Kadzaka khalqun wa ijadun wa takwinun. Begitu pula ciptaannya, yaitu keberadaan dan pembentukan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan asal yang keempat, itu berkenaan dengan bab janji dan ancaman, ya. Babul wa'd wal wa'id. Bab janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allahu taala ala wa alam. Ada hadiah ya buat antum. Pertanyaan yang pertama, sebutkan keyakinan yang dibangun pertama kali oleh firqah Qadariyah. Hah? Menolak takdir Allah. Itu secara umumnya. Maksudnya keyakinan yang dibangun yang pertama. Penjabarannya, secara tafsilnya. Antum nyatat nggak? Terperinci tadi ada berapa? Ada 3 kan? Ya, nyatat nggak antum? Ada yang nyatat nggak? Coba antum. Cukup satu aja. Anda minta satu aja, masya Allah. Barakallahu fikum, hayakallah. Allah yuhayyik. Baik. Yang kedua, keyakinan mereka, keyakinan Qadariyah. Ada yang tahu? Baik. Murni atas kehendak hambanya, masya Allah. Ya. Jadi hamba yang telah menciptakan perbuatannya. Yang ketiga, keyakinan yang dibangun oleh mereka firqah Qadariyah. Ada yang tahu nggak? Masya Allah, ya, benar, ya, betul, silakan, masya Allah. Jadi manusia ini memiliki kehendak sendiri dan tidak ada campur tangan bagi Allah, sehingga memunculkan apa? Pemahaman bahwasannya mereka telah menciptakan perbuatan dan menandingi Allah dengan apa yang mereka lakukan. Taib. Barakallahu fikum. Sebutkan keyakinan yang dibangun oleh firqah Jabariyah.
firqah Jabariyah, firqah yang kedua ya pada seorang yang terpaksa Iya. untuk Benar. melakukan sesuatu baik yang maupun yang buruk. Orang Terpaksa. Tidak ada pilihan. Masya Allah. Masya Allah, hayakallah. Atau Masya Allah. Ya, firqah Jabariyah di antara keyakinan mereka itu apa? Mereka itu merasa terpaksa. Jadi mereka itu zina itu karena keterpaksaan pada diri mereka. Jadi mereka nggak ada pilihan buat bisa nggak zina. Ya, kalau ditanya kenapa ente zina? Terpaksa nih. Kenapa ente mabuk? Terpaksa. Ya. Padahal Allah sudah kasih pilihan pada mereka kan? Taib, barakallahu. Maka bagaimanakah sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap dua firqah sesat tersebut? Bagaimana? Satu aja. Silakan. Silakan yang sehari-hari kita lakukan hari sunnah wal jamaah. Ayo, di mana? Memiliki perbuatan yang lurus. Tolong dijabarkan semua, simak semua apa yang disampaikan beliau tadi, tulis dan catat, baca dan sampaikan terus tadi. Itu saja. Satu aja. Satu aja. Taib, silakan. Ya, bahwa hamba dalam zina dipakai bahwa hamba adalah pelaku perbuatan taatan dan kemaksiatan tetapi atas kehendak dan Masya Allah. Hayakallah. Barakallahu. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Hayakallah. Alhamdulillah ya. Iya, biar antum ada oleh-oleh nanti di rumah. Itu ditanya sama istri antum, tadi kajian apa, Abi? Jangan jawabnya nggak tahu tuh ustadznya. Ya. Hayakumullah. Ada pertanyaan silakan. Hah? Sekarang? Taib. Masih ada tidak penganut pemahaman Qadariyah atau Jabariyah? Masih. Sampai hari kiamat pasti ada. Antum tadi kan sudah tahu poin-poinnya Qadariyah, pemahamannya apa saja. Tadi sudah jelaskan kan? Itu poin terpenting itu kata Syekh itu. Ya, poin terpenting dari pemahaman Qadariyah yang dimana mereka itu meyakini segala macam perbuatan dirinya itu atas kehendak dia. Itu Qadariyah. Itu yang paling intinya, paling gampang yang antum akan melihat. Nanti kalau ada orang teman antum misalkan dia muslim, ya, ente kok mabuk? Oh iya nggak apa-apa lah. Kehendak aneh. Aneh punya kehendak kok. Ente ngapain urus-urus ente aneh. Kan? Terus ente nasihatkan, antum nasihatkan. Ngapain mabuk antum akhi? Kan Allah sudah jelaskan nggak boleh begini gitu. Udahlah nggak usah urus-urusan anak. Kalau dia nggak mungkin pakai anak ente kan? Ya kan? Nah seperti itu. Antum sudah tahu jadi alur ceritanya dia mau kemana itu orang itu. Dia muslim tapi apa? Memiliki pemahaman Qadariyah. Berbeda dengan pemahaman Jabariyah. Ya. Kenapa ente zina? Aduh, karena nggak ada pilihan. Terpaksa melakukan ini. Itu Jabariyah. Ya. Itu tadi yang dijelaskan oleh Syekh, itu inti poin dari pemahaman mereka. Yang antum bisa nanti lihat dari kehidupan yang nyata antum dalam bermasyarakat, antum bisa tahu nanti
Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Intinya orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang menolak takdir secara berlebihan. Dan Jabariyah adalah mereka orang-orang yang menetapkan takdir secara berlebihan. Jadi kalau orang-orang Jabariyah, biar mudahnya antum pahami, itu nggak ada pilihan dia untuk berbuat baik, berbuat buruk sama aja. Itu sudah Allah yang menentukan semuanya. Itu Jabariyah. Jadi dia nggak bisa berbuat baik, nggak ada pilihan dia, terpaksa hidupnya. Itu Jabariyah. Antum pahamnya itu biar gampang antum pahami. Biar nanti antum ketika mendeteksi ada orang yang terkena fitnah Jabariyah, antum bisa nasihatkan. Ya, bisa antum nasihatkan, bisa antum meluruskan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang sesat. Kalau Qadariyah, apa kata Syekh? Majusinya umat ini. Mereka telah menciptakan tandingan sesembahan selain Allah. Yaitu apa? Perbuatan mereka. Itu Qadariyah. Kira-kira parah mana Qadariyah sama Jabariyah? Sama aja, nggak ada bedanya. Cuman kalau Qadariyah ini mereka itu telah menciptakan apa? Tandingan sesembahan selain Allah di dalam rububiyahnya Allah. Ya, perbuatan mereka ini adalah sesuatu yang nomor satu bagi mereka. Tingkat pencapaian yang mereka lakukan, keberhasilan yang mereka lakukan itu atas kehendak siapa? Kehendak dirinya. Ada nggak seperti itu orang seperti itu? Banyak nggak? Banyak yang terkena fitnah virus Qadariyah. Itu gampangnya antum mendeteksi penyakit-penyakit Qadariyah dan penyakit Jabariyah. Akan ada sampai hari kiamat nanti. Ya, firqah sesat. Baik dia Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabariyah akan ada sampai hari kiamat. Dan akan tetap ada satu golongan umat Islam yang akan menjadi penolong sunnahnya Rasul. Mereka tidak dipinta bayaran, yaitu al-firqatul najiyah. Akan ada, enggak dipinta bayaran mereka, enggak disuruh, mereka tergerak oleh diri mereka sendiri. Itu namanya al-ghuraba, kata Rasul. Ya, jadi katakan al-ghuraba. Sebagaimana Rasulullah mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, badal Islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dengan keterasingan. Rasul menyampaikan tauhid kalimat la ilaha illallah, apa diterima oleh orang musyrik? Tidak diterima oleh orang musyrikin. Asing bagi mereka. Apakah engkau ingin mengumpulkan kami wahai Muhammad karena sebab engkau menginginkan kami untuk menyembah Tuhanmu yang satu? Mustahil, kata mereka. Itu kan asing kan? Rasul menawarkan apa? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, kata Rasul. Wahai seluruh manusia, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tuflihu, kata Rasul. Maka pasti kalian akan selamat. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, dedengkotnya semua ini, Abu Sofyan, semua ini yang dikumpulkan oleh Rasul, malah ngebantah mereka. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Mustahil. Allah abadikan dalam Quran surat Shad ayat yang kelima. Dan akan datang kembali dengan keterasingan juga. Sekarang saat ini antum lihat orang yang berjenggot dibilang kambing conge, orang yang selain di atas mata kaki dibilang habis kebanjiran, habis dari sawah, istri-istrinya yang menggunakan niqab hijab yang sempurna dibilang seperti ninja. Ya. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dibilang gak asik, ekstrim. Orang yang selalu sholat dibilang jidatnya hitam. Sengaja ente jidatnya dihitam-hitamin? Ya, mau ria ente? Asing kan? Orang yang gak suka musik dibilang apa?
So alim ente, nggak asik, nggak gaul, nggak suka musik, dibilang nggak asik, nggak gaul. Dan akan kembali dengan secara terasing, kata Rasul. Fatuba lil ghuraba, kata Rasul. Maka beruntunglah orang-orang yang dikatakan ghuraba oleh manusia. Ini yang harus kita cari, bukan malah kita ikut sama mereka. Taib, hayakallah. Allahu taala ala wa alam. Barakallahu fikum. Masih ada, masih ada. Mau teruskan pendapat yang terdekat. Berarti kan manusia itu mempunyai dua pilihan. Iya. Sedangkan takdir Allah itu kan hal gaib yang pasti. Apakah bisa disimpulkan bahwa seolah-olah berarti kalau kita takdir kita itu punya dua pilihan. Kalau kita buat ini hasilnya ini, kalau kita buat ini hasilnya. Perbuatan makhluk, perbuatan manusia itu atas kehendak mereka, ya, dinisbatkan kepada mereka. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tapi perbuatan makhluk di bawah kehendak, takdir, ketetapan Allah, nggak bisa dirubah lagi. Jadi terserah Allah. Allah mau ngasih takdir baik atau takdir buruk yang menimpa antum. Bukan manusia punya dua takdir, tapi semua atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam takdir menetapkan hambanya. Seperti itu. Takdir dan ketetapan Allah di bawah hikmahnya Allah. Ya, itu harus anda pahami. Takdir ketetapan Allah yang Allah takdirkan pada semua kita ini hamba-hambanya. Antum keluar dari masjid, terus antum naik motor, baru langkah ke depan jatuh misalnya. Takdir bukan? Takdir Allah. Takdir Allah semuanya di bawah hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah itu kadang Allah tampakkan bagi hambanya, terkadang Allah tidak tampakkan bagi hambanya. Kewajiban kita apa? Beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah. Bisa jadi Allah tampakkan hikmahnya. Oh iya, alhamdulillah aneh jatuh nih. Kenapa? Kalau aneh nggak jatuh, bisa jadi aneh ketabrak mobil di depannya. Itu hikmah yang paling besar yang Allah berikan pada antum. Ya kan? Bisa jadi Allah tidak tampakkan oleh antum hikmahnya. Taib. Ini dalam masalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Taib. Paham? Bingung dikit. Taib. Ada orang yang nggak terima. Iya. Dan ternyata kita memilih A. Akibatnya bagian B ini dia karena dampaknya buruk juga. Kita milih A, milih apa? Milih kebaikan. Terus dampaknya buruk. Allah jawab dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah katakan apa? Kutiba alaikumul qitalu huwa kurhul lakum, kata Allah. Allah tetapkan bagi kalian apa? Berperang. Dan berperang adalah sesuatu yang kalian benci secara asal. Benar gak? Atau pengen nggak perang nanti pulang dari sini? Tiba-tiba ada orang Amerika nyerang pakai pesawat. Ada kita kencing-kencing ya. Kagak bisa kita ke mall. Ya, healing, shopping, nggak bisa. Allah jadikan perang itu apa? Sesuatu yang kalian benci. Wa huwa kurhul lakum. Kemudian apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang buruk yang menimpa kalian itu baik bagi kalian. Takdir buruk yang menimpa kita ini bisa jadi baik bagi kita. Walaupun kita nggak suka dengan takdir buruk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita, yang kita sukai. Wah, enak banget kita bisa healing-healing, bisa jalan-jalan kita ke Bali, bisa jalan-jalan kita ke mall setiap akhir bulan. Itu bisa jadi apa? Buruk bagi kalian. Jadinya apa? Lupa sama Allah kita. Kemudian apa Allah tutup? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah adalah Rabb yang Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan kalian adalah hamba yang tidak mengetahui sama sekali. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Masih bingung? Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Ada satu penanya lagi. Baik.
Saya menambahkan pertanyaan. Terkadang pernah diajak ngobrol juga terkait dengan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu kan terkait dengan takdir Abu Lahab. Iya. Padahal Abu Lahab itu masih hidup. Jadi mereka beranggapan bahwa berarti Allah kejam nih sama Abu Lahab karena sudah menetapkan bukan buat Abu Lahab. Iya. Sedangkan Umar bin Khattab yang juga kejam sama Rasulullah pun dapat hidayah gitu. Mohon pencerahannya sebagaimana. Taib. Itu bukti apa? Sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya, di mana Allah tetapkan, Allah takdirkan, ya, di dalam hadis yang sahih, setiap hamba sudah Allah tetapkan tempat duduknya, apakah dia di surga atau dia di neraka. Udah takdirnya dia seperti itu. Mau dia berusaha untuk baik, jempalikan juga, ujung-ujungnya dia akan neraka jahanam situ. Begitu pula Allah tetapkan siapa? Abu Lahab sebagai penghuni neraka jahanam, kekal di dalam neraka jahanam. Allah tetapkan Umar bin Khattab sebagai apa? Penghuni surga, kekal di surga. Ini Allah takdirkan tadi. Tingkatan yang keberapa? Yang keberapa? Kitabatullahi ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan kan? Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti adanya bagi setiap makhluknya. Enggak usah, kita enggak bisa milih. Enggak bisa milih, sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Allah catat fulan bin fulan penghuni neraka jahanam. Kalau begitu kata para sahabat, udah kita santai aja, kata para sahabat santai aja kita Rasul dengan percaya dengan takdir. Hah? Apa kata Rasul? If'alu, kerjakanlah, berbuatlah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Rasul. Setiap hamba akan Allah mudahkan jalannya. Kalau dia sebagai penghuni surga, Allah mudahkan jalannya dia sebagai apa? Penghuni surga. Walaupun dia sebelumnya mabok, dugem, anak pang, anak apa lagi? Anak mamahnya, anak ibunya. Gak apa-apa itu kan ya. Kemudian setelah itu dia dapat hidayah, Allah jadikan dia mudah baginya. Ya. Begitu pula yang dulunya dia sebagai ahli taat, suka ke masjid, kemudian apa? Beribadah, matinya dia apa? Paganisme, nggak percaya dengan Tuhan. Ada nggak seperti itu? Ada. Salah seorang dokter di Saudi Arabia, dokter hadis, antum bisa bayangkan, matinya nggak percaya Tuhan dia. Aneh kan? Aneh kan antum? Allah kejam? Tidak, Allah tidak kejam. Ya. Allah sudah takdirkan ketetapan hambanya masing-masing. Seperti itu ya. Atas bagaimana kita? Ya kita berbuat aja, beramal kita. Allah akan mudahkan bagi kita jalannya. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan dimatikan dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Seperti itu ya. Hayakumullahu taala ala wa alam tayyib. Demikian jemaah sekalian, kita berdoa bersama Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.